Paus Santo Gregorius Agung, pelindung para musisi. Gregorius lahir tahun 540 di kota Roma dalam keluarga bangsawan Kristiani yang saleh. Gimana nggak saleh? Mamanya adalah Santa Silvia dari Roma. Tante dari pihak mamanya juga orang kudus, yaitu Santa Emiliana dan Santa Tarsila. Bahkan kakek buyutnya adalah Paus Santo Felix III. Wah, keren kan? Karena Gregorius lahir di keluarga bangsawan, maka dia mendapatkan pendidikan yang sangat baik. Dan ini nggak disia-siakannya. Dia belajar dengan tekun dan berprestasi, sehingga dalam usia yang masih sangat muda, ia diangkat menjadi prefektur atau wali kota Roma, mengikuti jejak papanya yang menjadi anggota Majelis Tinggi Roma. Cerita berlanjut ketika papanya meninggal, Gregorius menjadi sangat sedih. Dia mulai sadar akan fananya dunia ini, guys. Alhasil, dia mengundurkan diri dari jabatan politiknya dan memutuskan untuk hidup religius, atau hidup membiara lah sebutannya. Gak sampai di situ, dia merombak rumahnya yang besar itu jadi sebuah biara Benediktin loh. Nah, saat ia menjadi biarawan, ia sempat melihat banyak anak-anak diperjualbelikan sebagai budak. Anak-anak ini ternyata berasal dari Inggris. Saat itu Gregorius merasa sangat prihatin dan ia pun selalu mengingat kejadian ini. Oh ya, by the way, pada zaman ini tuh perbudakan dan perdagangan manusia masih marak dan bukan merupakan hal yang tabu ya guys. Nah, tahun-tahun berlalu dalam hidup sebagai biarawan, membuat Gregorius hidup semakin kudus. Dan ini membuat Bapak Paus Pelagius II kemudian mengangkat Gregorius menjadi salah seorang dari 7 diakon kota Roma. Tahun 590, wabah penyakit melanda seluruh kota Roma. Banyak orang tewas akibat wabah ini, tak terkecuali juga Paus Pelagius II. Ini berarti terjadi kekosongan tahta suci. Gregorius pun dipilih secara aklamasi untuk mengambil posisi tahta Santo Petrus tersebut. Awalnya dia menolak, sampai-sampai dia menyamar dan menyembunyikan diri dalam sebuah gua. Tapi karena memang sudah kehendak Tuhan ya, Gregorius akhirnya ditemukan dan segera setelah itu dilantik sebagai Paus ke-64 dalam gereja dan Paus dari kaum religius pertama pada tanggal 3 September 590. Gregorius memimpin gereja selama 14 tahun dan dikenal membuat terobosan-terobosan baru dalam liturgi gereja. Teman-teman tahu kan lagu Gregorian, ya Kyrie, Sanctus, Agnus Dei, yang dinyanyiin pas masa Paskah dan Advent. Nah, inisiator genre lagu Gregorian ini Paus Gregorius guys. Selain itu, Paus Gregorius juga merupakan seorang pengkhotbah ulung. Dia juga menulis berbagai karya berisi penafsiran-penafsirannya tentang kitab-kitab suci. Contohnya adalah Magna Moralia, Liber Regulae Pastoralis, Dialogues, dan masih banyak lagi. Gregorius juga adalah paus pertama yang menggelari dirinya sebagai Servus Servorum Dei, atau terjemahannya, hamba dari para hamba Allah. Dan kemudian gelar ini dipakai oleh seluruh paus hingga sekarang ini. Dia memberikan perhatian dan cinta istimewa bagi orang-orang miskin dan asing. Ini dibuktikannya dengan menjamu mereka makan enak setiap harinya. Gregorius juga ingat akan perdagangan dan perbudakan anak-anak dari Inggris sewaktu dia masih menjadi biarawan. Oleh karena itu, salah satu hal pertama yang dia lakukan ketika menjadi paus adalah mengutus Santo Agustinus Canterbury dan 39 biarawan lain ke Inggris, juga ke Prancis, Spanyol, dan Afrika.